Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Memriasa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, di sistem organisasi kehidupan itu terdapat beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada atom, kemudian ada molekul, kemudian ada organel, terus kemudian ada sel, kemudian ada jaringan, lalu ada organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang terakhir adalah biosfer. Nah, untuk materi yang pertama, di sini kita akan belajar tentang sel sebagai unit struktur dan fungsi kehidupan. Nah, sel sendiri adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel sebagai unit struktur terkecil berarti sel merupakan penyusun dasar bagi tubuh makhluk hidup. Sel sebagai unit fungsional terkecil berarti sel dapat melakukan fungsi beberapa proses kehidupan, misalnya menghasilkan energi, berproduksi, tumbuh, dan berkembang. Nah, di sini ada contoh dari gambar sel itu sendiri. Nah, sel itu tersusun dari dua senyawa. Yang pertama adalah senyawa anorganik, yang kedua ada senyawa organik. Senyawa anorganik itu terdiri dari air yang berfungsi sebagai media berlangsungnya reaksi kimia, pelarut, dan transportasi zat. Selanjutnya ada garam, mineral yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa. Selanjutnya ada gas terlibat di dalam aktivitas sel seperti karbon dioksida atau CO2. Kemudian ada oksigen atau O2 dan gas amoniak atau NH3. Nah, untuk senyawa yang kedua itu adalah senyawa organik. Senyawa organik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang berapa besar sih ukuran si sel itu. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang banyak hal kan di depan, ada atom, ada lainnya. Nah, di sini kita lihat dulu ukurannya. Nah, si atom itu memiliki ukuran 0,1 nanometer. Kemudian ada lemak. Nah, lemak ini ukurannya 1 nanometer. Kemudian ada protein, ukurannya itu 10 nanometer. Kemudian ada virus, flu, yang ukurannya adalah 100 nanometer. Kemudian ada bakteri dan mitokondria. Nah, itu ukurannya adalah 1 miometer. Kemudian ada sel. Nah, di sini nih ukuran sel. Jadi ukuran sel tumbuhan dan hewan itu sekitar 10 miometer sampai 100 miometer. Kemudian ada telur manusia yang terdapat di rahim perempuan, itu dia sekitar 100 miometer sampai 1 mm. Kemudian ada telur katak 1 mm. Kemudian ada telur ayam 10 mm sampai 100 mm. Kemudian ada telur bulung onta 100 mm. Dan ada manusia yang tingginya lebih dari 1 meter. Nah, karena mereka memiliki ukuran yang berbeda, kita juga harus menggunakan alat yang berbeda untuk melihat mereka. Nah, untuk ukuran yang 0,1 nanometer sampai 10 miometer itu kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop elektron. Sedangkan untuk ukuran 100 nanometer sampai 1 mm kita bisa melihatnya dengan mikroskop biasa. Sedangkan ketika ukurannya 100 miometer sampai 1 meter lebih, kita bisa melihat dengan mata telanjang. Oke. Selanjutnya, nah, kita akan belajar tentang struktur sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, perbedaan dari kedua sel ini, yang pertama itu adalah keberadaan membran intinya. Jadi untuk sel prokaryotik itu tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Sedangkan untuk sel eukaryotik itu dia memiliki membran inti. Terus selanjutnya ada kelompok anggotanya. Nah, untuk kelompok anggotanya
sel prokariotik itu adalah kingdom Monera atau biasa disebut dengan bakteri. Sedangkan untuk sel eukariotik itu kingdom dari plantae, tumbuhan, kemudian animalia, hewan, dan fungi atau jamur. Nah, selanjutnya ada keberadaan sistem endomembran. Nah, untuk sel prokariotik dia tidak memiliki sistem endomembran, sedangkan untuk sel eukariotik memiliki sistem endomembran seperti itu. Nah, ini adalah struktur sel dari bakteri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bakteri itu memiliki pili, flagel, DNA, ribosom, membran sel, dinding sel, dan kapsul. Nah, fungsinya ada di sini. Nah, dinding sel itu berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk tetap. Membran sel itu berfungsi untuk melindungi inti sel, mengatur lalu lintas ion dan molekul yang keluar dan masuk. Jadi membran sel ada di sini, sedangkan di dalam sel itu di luarnya membran sel. Terus kemudian ada mesosom yaitu menghasilkan energi. Kemudian ada ribosom, tempat sintesis protein yang ada di sini. Kemudian ada materi DNA, itu membawa sifat yang harus diwariskan. Jadi ketika bakteri ini nanti akan berkembang biak, nah DNA ini yang akan membawa sifat induknya seperti itu. Terus kemudian flagel, alat gerak. Nah, flagel itu yang ini panjang seperti tali. Nah, ini adalah sebagai alat gerak bakteri. Terus selanjutnya ada pili, yaitu tempat melekat pada substansi. Jadi ini yang seperti tentakel ini, nah dia adalah tempat melekat si bakteri tersebut. Ketika dia berada di suatu tempat, misalnya di kursi, nah dia akan melekat menggunakan tentakel atau pili ini. Nah, selanjutnya di sini ada struktur sel tumbuhan. Yang pertama itu ada dinding sel yang berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk. Kemudian ada membran plasma, kemudian ada nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma yang kasar, kemudian ada retikulum endoplasma yang halus, kemudian ada ribosom, badan Golgi, kloroplas, dan vakuola. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dinding sel itu berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk tubuh. Membran sel melindungi sitoplasma dan mengatur bahan yang keluar masuk sel. Nukleus mengatur dan mengenali seluruh proses kehidupan, termasuk memperbanyak pertumbuhan dan respirasi. Terus RE kasar itu tempat sintesis protein, RE halus tempat sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, dan transportasi molekul. Selanjutnya ada ribosom, yaitu tempat sintesis protein. Kemudian ada badan Golgi, tempat sintesis polisakarida, membentuk membran sel, membentuk kantong sekresi untuk membentuk zat yang akan dikeluarkan sel. Kemudian ada kloroplas, yaitu untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian ada vakuola, menyimpan berbagai zat air, zat makanan, dan zat sisa. Nah, selanjutnya di sini ada sel hewan. Nah, sel hewan itu sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada membran plasma untuk melindungi sitoplasma dan mengatur bahan yang keluar masuk sel. Selanjutnya ada nukleus, mengatur dan mengendalikan seluruh proses kehidupan termasuk memperbanyak pertumbuhan dan respirasi sel. Kemudian ada RE kasar, yaitu tempat sintesis protein, RE halus tempat sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, dan transportasi molekul. Terus selanjutnya ada ribosom, yaitu tempat sintesis protein. Terus selanjutnya ada badan Golgi, tempat sintesis polisakarida, membentuk membran sel, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Kemudian ada sentriol, kemudian ada lisosom yang mengandung enzim untuk proses pencernaan. Kemudian ada sitoplasma, yaitu tempat berlangsungnya reaksi kimia. Dan yang terakhir ada mitokondria, yaitu untuk memecahkan molekul makanan diubah menjadi energi. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian materi dari MEM. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung hubungi MEM. Terima kasih.